Selamat siang semua buat kalian yang telah tiba di tempat yang indah ini. Hai, berjumpa lagi bersama saya Agnesia Novanika. Bagaimana kabar kalian semua? Baji-baji ji? Atau mungkin ada yang lagi galau? Karena selama pandemi COVID-19 ini mungkin ada yang diputuskan atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tidak usah sedih, tidak usah galau, dan tidak usah khawatir karena kalian datang di tempat yang tepat. Karena kedepannya kita akan seru-seruan bersama-sama, kita akan sharing sama-sama, dan akan banyak informasi dan fakta-fakta yang unik, seru, dan pastinya yang terupdate. Jadi karena saya sudah sangat excited dan saya yakin juga teman-teman di sini excited dengan hal itu, langsung saja kita mulai kalau begitu ya. Nah, hari ini saya akan membagikan informasi dan fakta terkait dengan dunia media sosial. Nah, saya yakin kita semua yang berada di sini setiap harinya pasti bermedia sosial. Iya toh? Iya. Nah, tapi apakah teman-teman yang berada di sini tahu seberapa banyak informasi dan fakta-fakta unik mengenai media sosial? Nah, kalau kalian belum tahu, langsung saja kita belajar sama-sama ya. Oke. Nah, yang pertama, informasi yang pertama dan fakta yang pertama yang akan kita ketahui ialah gender apakah yang lebih dominan dalam menggunakan media sosial jika dilihat dari penduduk Indonesia. Nah, mari kita lihat. Akhir-akhir ini saya membaca artikel mengenai hal tersebut. Dan salah satu artikel mengatakan bahwa penduduk Indonesia dalam bermedia sosial itu pengguna laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 20,6% dan 14,8% penggunanya. Jadi saya tekankan lagi, ternyata laki-laki persenannya 20,6% dan perempuan 14,8% dalam bermedia sosial. Ternyata setelah kita ketahui bahwa kaum Adam yang memenangkan gender terbanyak dalam menggunakan media sosial ya. Nah, di sini saya mau bertanya ke teman-teman semua, terutama teman-teman yang kaum Adam yang cakep-cakep ini, saya bertanya, apa motivasi kalian dalam bermedia sosial? Apakah untuk melihat ciwik-ciwik cantiknya Makassar? Atau untuk lihat ciwik-ciwik atau mungkin cari jodoh? Ya, kita akan lihat fakta-fakta yang lainnya, oke? Nah, membahas mengenai motivasi apa dalam bermedia sosial. Saya juga sempat membaca artikel yang dimana Global Web Index ketika mereka melakukan survei untuk responden penggunaan media sosial di Indonesia, mereka mengatakan bahwa motivasi terbesar penduduk Indonesia menggunakan media sosial itu karena untuk mengisi waktu luang mereka. Dan persenannya ini sebanyak 61%. Wow, ternyata motivasi terbesar orang Indonesia dalam bermedia sosial ialah untuk mengisi waktu luang mereka ternyata. Namun ada motivasi-motivasi lainnya teman-teman ternyata. Ada yang untuk berjejaring dengan orang lain, ada untuk membagikan foto dan video, ada untuk mencari konten hiburan dan lain sebagainya. Oke, stop sampai di sini. Saya tidak mau bercuap-cuap sendiri. Saya mau kita bersharing. Kita sharing mengenai media sosial ini. Nah, membahas mengenai media sosial. Saya ingin bertanya kepada teman-teman di sini, media sosial apa yang paling sering kalian gunakan di masa pandemi COVID-19 ini? Sepertinya saya mulai dari Mas yang di sana deh. Mas yang cakep pakai baju warna hitam. Dari jauh saja auranya sudah memanggil. Iya betul sekali Mas. Masnya yang di ujung sebelah sana pakai baju hitam. Iya. Menurutnya Mas, media sosial apa yang paling sering kita pakai selama menjalani masa pandemi COVID-19 ini? TikTok. Wow, TikTok. Mas ya, saya yakin percaya dari lihat memang dari gaya-gayanya nih Mas. Kayaknya pelak sekali joget TikTok ini. Karena kayaknya hits banget sih Mas. Oke Mas, terima kasih untuk jawabannya. Saya beralih ke sisi kiri saya deh. Untuk mbaknya mungkin yang sebelah sana yang baju kuning. Iya, kita mbak yang mirip sekali Krisdayanti saya lihat ini.
cantik sekali ke hari ini Mbak. Iya, menurut tak media sosial apa yang paling sering kita gunakan di selama masa pandemi COVID-19 ini? Ya, Instagram. Oh iya, mungkin Mbaknya sering stalking mantan di Instagram? Ya, kita semua cewek pasti mengalami seperti itu Mbak ya. Oke Mbak, terima kasih untuk jawabannya. Oh, di sebelah sana ada yang jawab TikTok lagi. Sebelah sini juga TikTok. Oke, kayaknya semua nih TikTok user ya, pengguna TikTok sejati. Kayaknya bagus sekali kalau penutupan nanti kita TikTok sama-sama. Nah, kalau dilihat dari jawaban teman-teman, saya bisa mengambil keputusan, saya bisa mengambil garis besarnya bahwa ternyata selama pandemi COVID-19 ini TikTok ya, aplikasi TikTok yang menjadi juaranya. Tapi apakah ada fakta mengenai itu bahwa memang TikTok menjadi juara media sosial di masa pandemi COVID-19 ini? Mari kita lihat faktanya. Oke, kita akan lihat fakta dari tempo.co. Nah, tempo.co di sini menyertakan grafik penggunaan media sosial di Indonesia selama menjalani pandemi COVID-19 ini. Dan tempo.co mengatakan bahwa benar TikTok sebagai media sosial pendatang baru dapat mengalahkan rating Twitter. Wow, keren sekali. Yang dimana kita tahu bahwa TikTok baru saja muncul di permukaan, namun dia bisa mengalahkan rating Twitter. Wow. Tapi Tempo mengatakan bahwa hingga sekarang ini media sosial yang paling digemari, yang paling sering digunakan oleh warga Indonesia selama menjalani pandemi COVID-19 ini ialah Facebook. Jadi Facebook itu berada di rating yang paling pertama. Jadi ratingnya itu Facebook yang pertama, Instagram yang kedua, dan posisi yang ketiga itu TikTok, dan posisi yang keempat itu Twitter, dan seterusnya dilanjutkan dengan media sosial yang lainnya. Nah, saya juga sih setuju dengan hal ini bahwa Facebook itu tetap menjadi rating paling pertama media sosial yang paling sering digunakan karena menurut saya cangkupannya lebih luas. Ya, kalau dibandingkan dengan TikTok, mungkin kalau dilihat dari siapa penggunanya. Kalau Facebook, oma-oma dan opa-opa pun juga sampai sekarang masih menggunakan Facebook. Itu yang saya bilang tadi, cangkupannya lebih luas. Namun kalau TikTok, saya rasa TikTok itu lebih ke remaja, ABG. Ya, oma dan opa mungkin juga ada yang main TikTok, tapi kita mungkin cuma bisa hitung jari. Oke, saya senang sekali bisa sharing sama kalian semua di sini. Dan saya harap teman-teman bisa bijak dalam menggunakan media sosial ya. Dalam masa-masa sekarang ini, masa-masa new normal, kita harus tetap bijak dalam menggunakan media sosial karena media sosial itu sebagai salah satu media kita dapat berkomunikasi dengan halayak luas. Oke. Sampai di sini pembahasan kita. Saya senang sekali dengan teman-teman, kita bisa sharing sama-sama, kita dapat seru-seru sama-sama di sini, dan saya harap teman-teman tetap dalam kondisi yang fit dan tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih untuk waktunya dan kita akan bertemu di lain kesempatan. See you.